Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggini Putri, berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Deborah Uli dan juga Salma Aulia Latifah, ingin memaparkan materi yang berjudul Dasar-dasar Ekonomi Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian ekonomi Islam, yang kedua, untuk mengetahui sistem ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi Islam, di mana menurut beberapa ahli ekonomi Islam itu bahwa pengertian ekonomi Islam itu adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Nah, sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem yang tidak lahir dari hasil akal manusia, akan tetapi sebuah sistem yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Nah, sedangkan sistem ekonomi Islam sendiri mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi lainnya, di mana dalam sistem ekonomi Islam ini terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. Selanjutnya adalah prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam, di mana ada 8, yaitu yang pertama adalah berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Sang Maha Kuasa kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Nah, prinsip yang ketiga adalah kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Selanjutnya yang keempat yaitu ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai segelintir orang. Nah, yang kelima adalah ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Nah, yang keenam ini adalah seorang muslim harus takut kepada Sang Pencipta. Yang ketujuh adalah zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang memenuhi batas atau nisab. Nah, yang kedelapan, prinsip kedelapan adalah Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Dasar-dasar ekonomi Islam menurut An-Nabhani pada tahun 1990. Asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam terdiri atas 3 pilar. Yang fundamental yakni yang pertama, bagaimana harta diperoleh menyangkut kepemilikannya, al-milkiyah. Dan yang kedua, bagaimana pengolahan kepemilikan harta, yaitu tasarruf fil milkiyah. Dan yang ketiga, bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat, atau tauzi'ul sarwah baina annas. Nah, selanjutnya pilar pertama yaitu pandangan tentang kepemilikan atau al-milkiyah. Kepemilikan merupakan izin syar'i dari Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan zat tertentu. Dalam pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kepemilikan individu, dan yang kedua kepemilikan umum, dan yang ketiga kepemilikan negara. Selanjutnya pilar kedua, yaitu pengolahan kepemilikan atau as-sarf fil al-milkiyah. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu, maka ia bentuknya memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Pengolahan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil umat. Adapun mengolah kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara dan kepemilikan individu telah jelas dalam hukum-hukum Baitul Mal serta hukum-hukum muamalah seperti jual beli, penggadaian, dan sebagainya. Selanjutnya pilar ketiga atau distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Karena distribusi kekayaan ini termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam itu juga memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu juga itu mengikuti ketentuan sebab kepemilikan serta transaksi yang wajar. Berikut ini ada berbagai cara
mekanisme ekonomi yang ditempuh dalam ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan kekayaan di antara manusia yang seadil-adilnya. Yang pertama adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan. Yang kedua, larangan menimbun harta walaupun zakatnya telah dikeluarkan. Yaitu selanjutnya ada larangan kegiatan monopoli, larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap, dan juga hadiah kepada penguasa. Selanjutnya yaitu pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomis tersebut, yaitu yang pertama ada pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. Yang kedua, pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik, waris kepada ahli waris, dan lain-lain. Berikut adalah materi yang kelompok saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.